Selamat datang di acara pagelaran Ayahku Pulang dari Teater Tepas Langit, karya Usmar Ismail, yang disutradarai oleh Vina Melati Nur Febrianti. Selamat datang kepada Kepala Balai Tikomdik Provinsi Jawa Barat. Selamat datang kepada seluruh dosen dan sivitas akademik kampus Universitas Islam Nusantara. Dan selamat datang kepada seluruh hadirin. Untuk memulai pagelaran pada hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengantar apresiasi dari Bapak Dr. Maman Suherman, MMPD, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, Pak Rektor. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dr. Haji Opsatar Sinaga, MSI. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan yang dalam ini diwakilinya, pimpinan prodi, para dosen, dan hadirin yang hadir, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rektor, dengan hadirnya Pak Rektor, sejujurnya saya makin percaya diri dan bangga. Uninus saat ini benar-benar dalam posisi yang tiga landas maju ke depan. Aplaus untuk Pak Rektor. Kegiatan ini tentunya Fakultas Keguruan dan Pendidikan, khususnya pimpinan, merasa perlu untuk mendukung seluruh bakat dan minat yang saat ini akan ditampilkan oleh anak-anak kita. Kemarin Pak Rektor hadir sangat mendukung apa yang dibutuhkan oleh Hima yang berkaitan dengan seni dan budaya. Pak Rektor akan menyiapkan dan akan membelikannya. Tepuk tangan Pak Rektor. FKIP Uninus dengan berbagai macam kreasi di kampus hari ini ada dua acara Pak Rektor, ada kegiatan ENSA, kemudian matematik saat ini sepulau Jawa menjalankan Olimpiade Matematik, alhamdulillah. Dan hari ini kita hadir, mudah-mudahan FKIP Uninus makin hari makin maju di bawah kepemimpinan rektor kita Universitas Islam Nusantara, Profesor Opsatar Sinaga, yang selalu konsisten. Insya Allah, saya kira tidak banyak, ini bagian penting untuk memenuhi ujian ya. Mata kuliah katanya wajib mahasiswa itu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ini tentunya saya kira pendidikan bahasa sastra Indonesia akan ke depan makin mantap dan makin maju. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya,
pengantar apresiasi dari Rektor Universitas Islam Nusantara, Bapak Profesor Dr. Haji Obsatar Sinaga, SIP MSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Dekan FKIP Dr. Maman. Yang saya hormati Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak Dr. Firman Oktara SSI MPD. Minggu lalu saya berkunjung ke kantor Kepala Dinas. Kebetulan Pak Kepala itu teman S2 dan pernah menjadi mahasiswa saya. Ya. Kepala Biro Kemahasiswaan Insinyur Ruby Rubana MSI, Ketua Program Studi PBSI Dr. Arif Firmansyah, Wakil Kepala Biro Dr. Wahyu, Wakil Dekan Wahyu lagi, Dr. Wahyu lagi, dan Dekan dan Wakil Dekan kelihatannya badannya tambah jadi nih gitu ya. Sekretaris Prodi, seluruh jajaran dosen di lingkungan PBSI, Ketua Himpunan Mahasiswa Diksatria Sopian Hidayat, yang mana? Ada, oh ya, di depan sini, di depan. Ini ada Mojang Jajaka PBSI Uninus, mahasiswa PBSI, para alumni, seluruh peserta undangan dan yang menyukai pagelaran. Ada SMA Nurohma, tepuk tangan dong. Ada SMA PGRI 2 Bandung. Dan tentu saja dengan guru pendampingnya. Terima kasih atas kehadirannya. Pertunjukan teater yang akan diadakan, pertunjukan teater Tepas Langit Ayahku Pulang. Wah, ini hebat judulnya. Judulnya menyedihkan kelihatannya ini, ayahnya nggak pulang-pulang gitu. Kalau Pak Dekan dan para wakil dekan badannya tambah jadi, saya ini harus mengaku, bukan surhat nih. Timbangan saya turun terus. Ya. Lalu hasil diagnosanya kurang baik untuk kesehatan saya. Mungkin Pak Dekan yang selalu temenin saya makan siang, dia juga suka nanya, kok kelihatannya agak kurus gitu ya. Nah, jadi saya harus mengaku di forum ini karena ini ada banyak mahasiswa saya, banyak mahasiswa Uninus dan para pejabat yang saya rasakan selama ini bekerja bersama-sama saya, sayang kepada saya dan mengabdi untuk kepentingan Uninus, bahwa saya harus jujur bahwa kemungkinan saya tidak bisa terus melanjutkan kepemimpinan apabila kondisi saya tidak membaik. Jadi saya titiplah kepada seluruh pejabat, kepada teman-teman yang saat ini sedang memimpin, titip Uninus supaya harus tetap maju, tetap kreatif. Tadi saya sudah bertemu Kepala LL Dikti karena beliau tanggal 14 berangkat ke Amerika. Saya tidak jadi berangkat, saya pamit tidak jadi berangkat. Beliau juga saya sampaikan, beliau mengatakan kepada saya bahwa Uninus sekarang hebatlah,
berkah Uninus itu jadi luar biasa dinilai, dan beberapa laporan mengenai Uninus yang negatif-negatif disampaikan kepada LLDT. LLDT tidak menanggapi karena kenyataannya dilihat bagus gitu. Dalam pengertian gini, kalau dia bisa masuk ranking 46, kenapa yang ranking 50 ke bawah nggak ditegor gitu. Berarti kesalahannya lebih banyak. Nah itu pun menjadi penilaian tersendiri bagi LLDT. LLDT menganggap bahwa Uninus sekarang bagus, dan saya menyampaikan juga, beliau tanya, kenapa Pak Prof kok kayak yang lemes? Ah ya, saya sebagai kawan saya menyampaikan kondisi saya, dan saya kira sendi-sendi penting dan pondasi yang selama ini menjadi pijakan Uninus sudah terbentuk dengan baik. Jadi tidak ada bedanya siapapun yang memimpin pasti akan tetap baik gitu. Dan saya sampaikan kepada beliau, titip juga Uninus. Uninus saat ini sedang berkreasi baik, bahkan mahasiswa kelas eksklusif nambah terus. Kemudian saya beritahukan bahwa kemarin terakhir 42 jurnal internasional sudah publish. Jadi bayangkan jumlahnya sekarang berapa yang sudah publish, dan itu publishnya jurnal itu sekarang upgrade menjadi Q3. Dan itu menjadi modal bagi Uninus untuk menjadi research university. Portofolio kita 420 penelitian yang semuanya terpublish di jurnal internasional. Saya menyampaikan bahwa meskipun kita masih ada perbedaan pendapat tentang adanya kelas eksklusif atau kelas by research. Kelas by research itu adalah kelas di mana yang bersangkutan melakukan riset di tempat dia bekerja, maka disebut working by research gitu. Jadi dia bekerja sambil riset. Kalau kelas workshop itu berarti dia reguler. Nah yang kelas-kelas by research ini banyak yang diantara kita yang masih merasa berbeda, merasa bahwa kelas ini tidak perlu dan lain-lain. Tetapi saya beritahukan bahwa di universitas negeri seluruhnya sudah by research sekarang. Jadi Unpad, kalau Anda kuliah di Unpad sudah by research. Bahkan saya diminta tanggal 25 mengasih mata kuliah Human Security di S2 Unjani by research juga gitu. Jadi kuliahnya online dan programnya by research. Nah ini adalah sebuah bentuk kreativitas kita dalam mensikapi perkembangan. Saya khawatir apabila tidak dibuat dengan seksama, maka kita tertinggal oleh perkembangan teknologi. Sementara orang sudah pakai online, sudah canggih, kita masih ngandelin kuliah langsung. Sekarang orang bisa sambil duduk, sambil kerja, sambil bisnis, sambil sekolah. Jadi duduk, kerja, bisnis, sekolah dalam satu meja. Handphonenya online kuliah, sebelahnya lagi handphone sedang berbicara dengan MOU dengan pihak lain, sebelah lagi handphonenya sedang presentasi, bisa. Nah kalau kita tidak kejar kita tertinggal. Yang kedua, saya apresiasi kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini satu bentuk dari sebuah kreativitas tinggi. Maka saya memaksakan hadir, meskipun kembali pulang larut malam, tapi berusaha untuk bisa hadir karena memang saya suka kegiatan seperti ini. Ya. Saya menganggap mahasiswa itu harus out of the box, jangan selalu menyesuaikan dengan kurikulum. Kurikulum itu hanya panduan yang setiap detik dan setiap titiknya dapat dilakukan kreativitas. Nah saya titip nih Uninus supaya kreativitas yang seperti ini terus ditingkatkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa tampil di teater Jakarta, bisa tampil di
pusat-pusat auditorium di luar negeri yang kemudian menunjukkan bahwa loh ini loh bedanya kuliah di Uninus dengan latar belakang agama tetapi kreativitasnya tinggi. Saya titip mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dan saya kira sebagai pribadi saya masih bersedia kalau diundang akan tetap datang ke acara kreativitas seperti ini. Dan mohon dengan sangat agar para dosen terutama para pejabat pembinaan seperti ini dikembangkan ya, dikembangkan, dibuat sebagai sebuah karya yang terintegrasi. Jadi nanti bahasa Indonesia berada di Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan. Disatukan dengan prodi yang lain dalam membuat program-program kreativitas seperti ini. Supaya terlihatlah bahwa interdisipliner, multidisipliner akan menjadi panduan kita bagi pengembangan ilmu. Jangan bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia saja. Jangan inbreeding. Inbreeding itu kesombongan terhadap ilmu itu sendiri tanpa orang lain. Sekarang dokter gigi saja belajar komunikasi. Sebab kalau tidak bisa keliru ketika dia menyuruh pasiennya mangap lalu dikasih kapas, kemudian dia bilang gigi tekan, si pasien goyang, disangka disuruh gigi tekan. Gigi tekan bahasa Sunda kan ngagitek. Kalau dia tidak belajar komunikasi, salahlah dia memerintahkan. Maka dokter gigi belajar komunikasi. Sampai dokter gigi sekarang, saya punya kawan, belajar ilmu hipnoterapi, mencabut gigi tanpa suntikan. Nah itu artinya interdisipliner, multidisipliner, berkembang pesat. Dan kita tidak boleh tertinggal dengan perkembangan itu. Saya kira saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk pertunjukan teater Tepas Langit Ayahku Pulang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan apresiasi yang tinggi dari universitas untuk kalian semua. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada salah-salah dalam memimpin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara oleh Dr. Firman Oktora, SSI MPD Mkom, selaku Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Rektor Uninus, Profesor Dr. Haji Obsatar Sinaga SIP MSI. Kita kenalnya kalau ini beliau ini sangat eksis, Prof Obi. Luar biasa aktivitasnya. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Maman Suherman. Kemudian Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Arif Firmansyah. Bapak dan Ibu dosen, jajaran dari Sivitas Akademika Universitas Islam Nusantara, para mahasiswa, kemudian saya lihat adik-adik siswa SD, SMP, SMA, SMK, ya luar biasa.
serta tamu undangan yang hadir pada kegiatan hari ini. Pertama, permohonan maaf Prof. Obi, Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak Wahyu Mijaya yang semula akan hadir, namun waktu yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan saya untuk bisa hadir di sini, dan salam hangat dari beliau Pak untuk semua, untuk khususnya untuk Prof. Obi dan Sivitas Akademika di Uninus, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, begitu Pak pesannya. Yang kedua, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik hidayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada kegiatan ini dalam keadaan sehat. Insya Allah sehat semuanya. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua, apresiasi ini saya sangat berbangga, sangat senang sekali hadir pada kegiatan ini. Ini adalah kegiatan bagaimana mengapresiasi. Menurut saya ketika kita berkarya, langkah awal untuk berkarya adalah mengapresiasi. Sehingga bahkan sampai menyebut bahwa keberhasilan belajar itu adalah mampu mengapresiasi. Ketika kita sudah bisa mengapresiasi, maka pada saat itulah kita bisa berkarya. Dan terima kasih Uninus yang sudah menginisiasi kegiatan ini sehingga bisa menginspirasi terutama ini anak-anak dari SMP, SMA, SMK dan para mahasiswa yang sudah menginspirasi adik-adik kelasnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Dan luar biasa kami juga mengapresiasi untuk semua, terutama untuk Uninus ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan terutama concern dalam sastra dan bahasa Indonesia. Ini adalah konten kekuatan kita ya sebagai bangsa Indonesia, ada di sastra dan bahasa Indonesia. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun, boleh ya? Izin Prof. Obi, biar dibilang cakep. Main sosmed sambil makan. Alhamdulillah tuh. Stalking doi lewat Twitter. Budaya harus kita lestarikan dengan menonton pagelaran teater. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pagelaran teater ini kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum acara pagelaran dimulai, ada beberapa peraturan yang harus penonton taati. Yang pertama, dilarang menyalakan nanadering handphone dan harus dalam mode silent. Yang kedua, dilarang menyalakan flash atau lampu kilat handphone. Ketiga, dilarang berisik. Dan yang terakhir, dilarang keluar masuk gedung. Kinanya itu bisa dipahami? Oke. Teater Tepas Langit mempersembahkan pertunjukan teater yang berjudul Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail, yang disutradarai oleh Vina Melati Nur Febrianti. Selamat menyaksikan.
lagi kepada kita. Bahwa dia masih ingat kepada kita. Oh iya, minta sih kemana Bu? Bukankah seharusnya ini tidak bisa mati pulang sekarang ini Bu? Iya, karena kalau sudah kami nanti, kepanaiannya ini tidak akan sia-sia. Sebenarnya Ibu mau mengatakan kalau penghasilan tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Nampaknya belum mau bersuami. Kakek,
adik sendiri, tapi jadi makan mie. Mie karena hidup yang bukan dicari. Ayah seorang harta yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat Meo hanya waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian Koko yang tiup angin kencang suaranya pukul kancang. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terkenal dua kali. Aku tidak mau mati kau bersuamikan seorang rantau. Tidak, Narto. Tidak. Maafkan diri sendiri. Adik kau mestilah hidup sederhana. Yang mesti bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti, Narto. Mesti. Tapi Bu, kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu. Ada hati, ada budi. Jangan bicara, adik kau Mintasi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan sekarang kita ini. Kita sedang susah. Kita tidak punya uang di rumah. Bentar lagi waktu mana setiap raya akan habis, Narto. Semua ini adalah daulah ayah. Tinggal Mintasi yang sebenarnya pula. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pahit gedenya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus bekerja lebih keras lagi bersalah. Andai saja aku punya uang sejuta saja. Untuk perkawinan Mintasi 500 ribu saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintasi mati, datanglah Ranta. Aku kawin, Bu. Belum bisa, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengacap kebahagiaan atas jeripayahku nanti, Bu. Karena nasibku bersuamikan tidak baik, Bunda. Dan
tidak akan menjadi yang berguna bagi masyarakat. Iya ya. Dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi merasa yang pantas untuk dikenal. Derajat yang tidak rendah seperti kita ini. Mungkin kalau sebelum kamu lagi nanti terus saja. Tapi kalau minta sih sudah kawin nanti. Juga sekali. Wah. Ia pergi kita. Peluk kalian semua anak-anak. Giliran engkau menantu. Udah, Bu. Kita sajalah yang sudah berlalu itu. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأعز جنوده وهزم Kamu menunggu? Bang. Ah, tidak.
Tapi kemudian tidak ada lagi teman sejak ayah. Apalagi lebih berat sekarang ini. Karena harus dicari kemana. Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Ayah muda dulu. Dia tidak seperti kau. Dia lebih mulia. Tapi dia sangat sekali oleh banyak orang. Dia sering menjaga uang, tanah, dan itulah. Saya ini satu hari kau libur, ya? 2 hari, Bang. Oh iya, makanan yang cukup baik. Itu bertemu dengan orang tua ibu. Kapan, Bu? Hari sore, Mak. Kira-kira jam setengah 7. Bagaimana dengan pakaian dia? Tak begitu bagus sekali katanya. Pakaiannya sudah sopan samping dan mobilnya hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat saya, Bang? Tidak. Saya ingat lagi aku. Ya, Bang ingat. Karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku. Sudah melupakan aku tentang dia. Akhir kok banyak ceritanya tentang ayah. Ya, kata orang, ayah yang baik hati. Oh iya, kita sih seharusnya pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Pak, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi, aku berjumpa dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Dan aku mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Oh, bagus itu, bagus. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau dapat berguna bagi masyarakat. Kalau lebih lanjut lagi, kenapa aku tidak mempunyai seorang ayah? Tapi untuk kau, Maimun, yang sekolah seperti ini, mengajarlah kekuatan agama. Aku percaya kau dapat memenuhi tuntutan zaman sekarang ini.
Orang tua? Bagaimana rupanya? Hari agak tua kan, jadi begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya Coba kulihat. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Tak ada orang لا yang إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد sudah, Bu. Lupakan sajalah sudah berlalu itu. jelek-jeleknya ayah. Banyak juga kenangan-kenangan yang kita dapat bersama. Ya, kembali. Suara ayahku. الله
Ternyata anak tadi tidak dapat tumbuh besar. Walau tidak dengan ayahku. Pandai sekali. Sunarto. Aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai. Namun malang bagi toko itu habis terbakar. Seperti masih belum puas, menyeret aku ke lembah kehancuran. Sampai aku mulai merasa semua nilai. Sementara aku sudah mulai tua. Tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku, gambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasih. Maukah engkau memberkati 11 tahun? Hanya engkau yang Sunarto. Ayahku sudah semestinya aku bergembira. Ayahku sudah semestinya berjumpa kembali dengan anak-anak yang selama ini tidak bertemu. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا Kau saja Maimun. Baik ayah. Maimun. Apa semua ayah? Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Apa kami mempunyai ayah? Sunarto, apa katamu itu, nak? Kami tidak mempunyai ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa gunanya kami membatik tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku bermuda 4 tahun, aku dan ibu saja terjun ke dalam. Untung ibu sudah sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu untuk apa aku menjadi budak orang waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai ayah. Kami besar dalam generasi sekarang. Rasa gembira sedikit pun tidak ada. Dan untuk kau, Maimun, lupakan engkau dari semangat dulu.
Karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita mempunyai seorang ayah, lalu kenapa yang kita buat selama ini? Ibu saja sudah melakukannya. Kenapa kita tidak? Maimun, Maimun. Kau dengar? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Lelah, Pak. Dingin. Juga penyakitan. Lalu ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayah. Yang dulu yang selalu saya salahkan. Lalu kemudian, aku jadi budak pulang orang. Dan ibu jadi babu mencuci pakaian orang lain. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku benar-benar bersama, air yang selalu terbayang dalam ruang mataku hanyalah permohonan ayahku yang tersesat. Ia pergi bersama perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kebencanaan. Lupa yang kepada ayah di sisinya. Juga lupa yang akan kewajibannya. Karena nafsunya telah membawanya ke dalam pintu neraka. Hutang yang dia tinggalkan bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku rumahku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah yang dekat itu. Masa kecil kita sungguh maka jika memang kita mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah bertugas sebesar-besarnya. Tapi Bang, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Bang Narto. Maimun, Maimun. Sering benar kau ucap kalimat ayah, ayah, ayah. Pada orang tua yang tidak berarti ini. Cuma karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini. Lalu ia mengatakan, ia ayah kita. Dan tersebut pula ayah kita. Padahal dia tidak kita kenal, Maimun. Sama sekali tidak. Sekarang kau lihat. Lihat. Apa benar kau bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayah? Bang, bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita adalah darah dagingnya. Kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Oh, jadi maksudku, ini adalah kewajiban kita. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus merawatnya lagi. Betul. Narto, sampai hati benar kami kata begitu terhadap ayah kita. Ayah kandungmu, Narto. Ayah kandung. Memang Munarto yang dulu pernah punya ayah kandung. Tapi seingatku dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Munarto yang sekarang adalah Munarto yang dibentuk oleh Munarto sendiri. Aku tidak bertanggung oleh siapapun yang seperti itu. Aku merdeka. Kau merdeka-merdekanya, Bu.
Semoga semua polis menghadap hatinya sendiri. Tapi biarlah. Dan apapun aku tuju sudah membuat kesalahan. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Apa pernah aku menerima pertolongan dari dia? Aku pernah menerima tamparan, pukulan, juga tendangan dari dia dulu. Tapi sebisa Robi, tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, Bang Narto. Jangan kau membela-bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membesarkanmu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung sudah orang. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Kau menyakiti ibu, Bang. Kau pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, Mitasi, aku pula yang menyakaimu selama ini. Ah! Baiklah. Pelihara orang tidak berarti itu. Jika memang kalian cinta kepadanya, mungkin kalian dulu tidak merasakan pahit ketinggian kehidupan. Karena kita tidak boleh serang ayah. Tapi biarlah. Demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai wanita seperti aku ini. Kemana ayah hendak pergi sekarang, ya?
kasihan. Tidak akan ada tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berdaya lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian anggap lihat aku sebagai pendakwah. Kenapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih. Dia atau aku? Tidak! Aku akan panggil kembali banyak pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pasti pulang. Demikianlah pertunjukan teater Tepas Langit dengan naskah Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail. Aktor Diva Raihandika,
sebagai ayah, Rizky Nurhanifa Mutmainah sebagai ibu, Chandra Mardiansa sebagai Gunarto, Ardia Krishna Ramadan sebagai Maimun, Hani Mulyani sebagai Mintarsi. Penata artistik Vina Novita, Tri Ferry, Dwi Purwati, Yulia Rahmatila. Penata kostum Yasifa Erida. Stage Manager Sri Mulyani. Penata rias Neng Tiara. Penata musik Sofia Fauzia. Penata lampu Suni Puspitarani. Dan sutradara Vina Melati Nur Febrianti. Dan inilah awak pentas pertunjukan Ayahku Pulang dari Teater Tepas Langit 2023. Mungkin Bapak Rektor akan menyampaikan beberapa apresiasi untuk pertunjukan Tepas Langit ini. Silahkan, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Saya dalam 6 momen mengeluarkan air mata. Berarti kemampuan mereka untuk membawa perasaan kita hanyut dalam cerita itu luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh aktor-aktor yang sudah kawakan ya. Mereka ini newcomer tapi memiliki bakat yang potensinya luar biasa. Saya berkeyakinan suatu saat nanti mereka akan menjadi aktor-aktor besar yang akan membawa nama baik bangsa dan negara. Saya berterima kasih kepada seluruh yang menjadi pemeran, para kru, sutradara, kaprodi, dekan, dan semuanya yang nonton hari ini. Saya kalau nggak ada kegiatan pengen nonton lagi di yang kedua nih. Gitu. Saya sudah ditunggu tamu tapi saya sekali lagi menyampaikan merasa bangga. Uninus punya sesuatu yang menurut saya sangat unik. Sekali lagi tanpa sadar kita digiring tadi bagaimana seorang ibu menunggu suaminya, tapi kemudian juga kita digiring bagaimana seorang ayah datang dan digiring bagaimana seorang anak menunggu ayahnya, tapi juga digiring pada suasana bagaimana seorang anak menolak kedatangan ayahnya karena sakit hati, dan yang terakhir kita digiring pada suasana penyesalan. Jadi cerita ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa tidak pernah ada manusia yang tidak bersalah. Semua manusia pasti pernah hilap. Yang terpenting justru ketika kita menerima bahwa sesuatu itu salah, lalu kita menyesalinya dan memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Orang yang baik bukan karena tidak pernah salah, tapi orang yang baik, orang yang segera
menyadari kesalahannya, dan menjadi orang lebih baik di masa yang akan datang. Apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemeran, kru, apresiasi yang tinggi kepada para dosen, apresiasi yang tinggi kepada pimpinan fakultas, prodi, dan apresiasi yang tinggi kepada yang nonton, yang kelihatan juga terdengar menangis di belakang saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Rektor atas apresiasi kepada Teater Tepas Langit 2023. Selanjutnya mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin berfoto dengan tokoh, bisa hadiri area di samping kiri kalian, di sebelah sini. Oke, terima kasih untuk segala perhatian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya. Dan jika ingin ada apresiasi secara material, kami telah menyiapkan kotak di belakang kalian. Terima kasih. Dan juga jangan lupa kalau kalian misalkan mau tag atau bikin postingan dari IG, silahkan tag Instagramnya Tepas Langit dan Hima Diksatria Official. Nanti akan ada hadiah untuk postingan atau instastory yang paling menarik di Disnatalis 2023. Boleh? Mungkin nanti di sebelah kiri podium penontonnya, sebelah sini. Untuk swap foto atau di sini? Oh, boleh di sini aja. Kalau misal ada yang mau foto silahkan. Ya. Oh, untuk SMA PGRI 2 silahkan untuk maju ke depan untuk swap.